Misalkan terdapat fungsi fx sama dengan sigma dari k sama dengan 0 sampai tak hingga untuk k kuadrat ditambah 1 dikali x pangkat k. Dan gx sama dengan fx dikali cos x. Nilai dari g double aksen 0 sama dengan, jadi dari fx dengan gx ini kita diminta untuk mencari nilai turunan kedua dari fungsi g dengan x sama dengan 0 gitu. Nah, sekarang kita coba cari tahu dulu turunan kedua dari fungsi g ini. Jadi kan gx sama dengan fx kali cos x. Coba kita tulis ulang. Gx sama dengan fx dikali cos x. Nah, kalau kita coba cari turunan pertamanya, maka kita terapkan aturan perkalian karena kita punya dua fungsi yang saling kita kalikan gitu. Pertama kita turunin dulu fx lalu kita kalikan dengan cos x. Jadinya f aksen x dikali cos x. Kemudian turunan dari cos x yaitu min sin x kita kalikan dengan fx. Maka jadinya min fx dikali sin x. Nah, kemudian untuk mencari turunan kedua, kita terapkan aturan turunan pada operasi pengurangan. Maka masing-masing ekspresi ini kita turunkan bersamaan gitu. Nah, masing-masing ekspresi ini kan bentuknya itu perkalian. Nah, maka kita terapin lagi aturan perkalian seperti pada pencarian turunan pertama gitu. Nah, untuk f aksen x dikali cos x, turunannya adalah f double aksen x dikali cos x. Jadi turunan dari turunan pertama fx kita kalikan dengan cos x. Kemudian turunan dari cos x kita kalikan dengan f aksen. Jadinya min f aksen x dikali sin x. Nah, kemudian kita turunin yang fx kali sin x. Kita turunin dulu f-nya kita kalikan dengan min sin x. Jadinya min f aksen x dikali sin x. Lalu ini kita turunin sin x-nya jadinya cos x. Berarti min fx kali cos x. Nah, kemudian kita coba sederhanain dengan ngelompokin yang cos x dengan yang sin x. Pertama, yang cos x itu kan ada f double aksen sama min fx. Berarti kita punya di sini f double aksen x min fx dikalikan dengan cos x gitu. Nah, kemudian yang sin x itu sama-sama min f aksen kan. Berarti jadinya min 2 f aksen x dikali sin x. Nah, maka ini adalah turunan kedua dari fungsi g. Nah, kemudian kan yang ditanya itu adalah g double aksen 0. Dimana kita diminta untuk kasusnya ini x sama dengan 0. Nah, berarti kita tinggal substitusi aja x sama dengan 0 ke masing-masing x yang ada di sini gitu. Maka g double aksen 0 itu sama dengan, nah kalau kita lihat kan di sini ada cos x dan sin x. Sin x itu kan untuk x sama 0 kan dia outputnya 0. Dan dia dikali dengan 2 f aksen x, berapapun nilainya pasti 0 kan. Maka untuk ekspresi ini kita nggak akan perhitungan lagi di sini. Nah, sedangkan ekspresi yang satunya lagi itu kan punya cos x. Kalau kita masukin x sama 0, maka jadinya cos 0 yang bernilai 1. Sehingga menyisakan ini aja. Gitu. Nah, maka untuk ini, kalau kita substitusi x sama 0, jadinya f double aksen 0 min f 0 gitu. Nah, jadi ternyata g double aksen 0 itu bisa kita reduksi menjadi f double aksen 0 dikurang f 0 gitu. Oke, nah sekarang kita tinggal mencari aja f double aksen 0 ya gitu dan f 0 ya. Nah, tapi kan masalahnya di sini fungsinya itu dalam bentuk sigma gitu. Kan kesannya ribet apalagi ini dia sampai tak hingga. Nah, sekarang kita bongkar aja notasi sigmanya gitu. Sehingga nanti menjadi polinomial biasa. Nah, sekarang kita coba bongkar untuk fx.
Berarti fx itu sebenarnya bisa kita tulis ulang sebagai, sekarang kita urutin dari k sama dengan 0. Berarti untuk k sama dengan 0, jadinya 0 kuadrat ditambah 1 itu kan 1. Dikali dengan x pangkat 0 itu 1 juga. Berarti elemen pertama dari fx itu adalah 1. Ditambah, kalau k-nya 1, ini 1 kuadrat ditambah 1 jadinya 2, dikali dengan x pangkat 1, jadinya 2x. Kalau kita lanjutin, untuk k sama dengan 2, jadinya 2 kuadrat tambah 1 itu 5, dikali x kuadrat. Kemudian kalau k-nya 3, jadinya 9 tambah 1, 10, kali x pangkat 3. Nah, ini kalau kita terusin sampai n, maka jadinya kita punya n kuadrat ditambah 1 kali x pangkat n gitu. Ini kemudian sampai tahingga. Nah, ini kan bentuknya polinomial. Berarti sebenarnya turunannya biasa aja kan, turunan polinomial itu. Nah, berarti kita bisa cari f aksen x-nya gitu. Nah, untuk konstanta kan dia habis. Kemudian untuk 2x jadinya 2. Untuk 5x kuadrat jadinya 10x. Untuk 10x pangkat 3 jadinya 30x kuadrat. Kemudian untuk n, berarti kita tinggal kaliin n kuadrat plus 1 dengan n. Jadinya n kali n kuadrat tambah 1 dikali x pangkat n min 1 gitu. Kemudian ini berlanjut sampai tahingga. Nah, karena kita perlu sampai turunan kedua, kita turun lagi. Turunan kedua, jadinya 2-nya ini habis, 10x tinggal 10, 30x kuadrat jadinya 60x, ditambah, untuk n jadinya n dikali n min 1, kali n kuadrat, plus 1, kali x pangkat n min 2, kemudian ditambah seterusnya sampai tahingga. Nah, kita kan perlunya f turunan kedua sama f-nya aja kan. Nah, kemudian ini kan sebenarnya masih ribet kan, walaupun udah dibongkar dalam di luar notasi sigma ini. Nah, tapi lihat bahwa kan inputnya itu adalah 0 kan. Berarti kalau di sini ada ekspresi yang melibatkan variabel x, maka dia akan habis, misalkan konstantanya aja gitu. Nah, maka dari fx ini kita bakal dapat f0 yaitu 1 gitu. Karena konstantnya 1 kan. Kemudian f double aksen 0 konstantanya 10, berarti sama dengan 10 gitu. Nah, maka g double aksen 0 itu nilainya adalah f double aksen 0 yaitu 10 dikurang f0 yaitu 1. 10 kurang 1 yaitu 9 gitu. Maka nilai dari g double aksen 0 adalah 9.